Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Maulida Siva 3011018000022 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya mendapatkan tugas bahasa Indonesia tentang penggunaan bahasa Indonesia baku. Nah, di sini istilah bahasa Indonesia baku itu sudah dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun, pengenalan istilah ini tidak dijamin bahwa masyarakat itu memahami secara konsep dan makna dari istilah bahasa baku itu. Lalu, hal ini itu terbukti bahwa masih banyak orang masyarakat yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia baku itu sama dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lalu, masih banyak masyarakat yang tidak mampu membedakan antara bahasa Indonesia yang baku dan bahasa Indonesia yang non-baku. Selanjutnya, menurut Alwi pada tahun 1997, dia itu mengatakan bahwa kita itu harus berusaha agar dalam situasi resmi kita itu harus berbahasa yang baku. Begitu juga dalam situasi yang tidak resmi, kita harus berusaha menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Lalu untuk pengertian dari bahasa Indonesia baku sendiri, dia itu adalah merupakan suatu alat komunikasi penting yang dapat menghubungkan seseorang dengan yang lainnya. Lalu menurut Kraft, dia itu menyebutkan ada dua pengertian bahasa Indonesia baku. Yang pertama itu menyatakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Lalu yang kedua itu, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal, yaitu seperti bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Lalu, pada kaidah bahasa Indonesia itu terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa yang tidak baku. Lalu untuk istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standard language itu dalam bahasa Inggris. Dalam dunia ilmu bahasa atau linguistik, pertama kali diperkenalkan oleh film Matthius. Nah, pada tahun 1926. Lalu untuk fungsi dari bahasa baku itu, menurut Hasan Alwi, yang fungsi pertama itu, Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Nah, fungsi bahasa baku ini memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Nah, dengan demikian, bahasa baku ini, dia itu mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Lalu fungsi selanjutnya itu memberi kekasan. Nah, suatu bahasa baku, dia itu membedakan bahasa Indonesia bahasa itu dari bahasa yang lain. Melalui fungsi itu, bahasa baku ini dia itu memperkuat perasaan kepribadian nasional masyarakat bahasa yang bersangkutan. Nah, lalu fungsi dari bahasa Indonesia baku selanjutnya itu adalah pembawa kewibawaan. Nah, pemilik bahasa baku dia itu membawa serta wibawa dalam prestasi. Fungsi pembawa wibawa bersangkutan dengan usaha orang mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemeroleh bahasa baku sendiri. Selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah kerangka acuan. Nah, sebagai kerangka acuan bagi pemakai bahasa, dengan adanya norma dan kaidah atau yang dikodifikasi yang jelas. Norma dan kaidah itu menjadi tolak ukur bagi benar dan tidaknya pemakaian bahasa seseorang atau golongan. Nah, selanjutnya, untuk ciri dari bahasa baku, menurut Hasan Alwi, dia itu menyebutkan ada tiga ciri dari bahasa baku. Yang pertama, itu ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Nah, baku atau standar itu tidak dapat berubah setiap saat. Selanjutnya, dia itu memiliki sifat kecendikian. Nah, perwujudan dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Selanjutnya, untuk
baku atau standar beranggapan adanya berseragaman. Nah, proses pembakuan seperti taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyeragaman bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Nah, untuk ciri bahasa baku itu ada tidak terpengaruh bahasa daerah. Selanjutnya, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, lalu bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari, lalu pemakaian imbuhan secara eksplisit, lalu pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Sekian penjelasan tentang bahasa Indonesia baku dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.